contohnya. Yang ke-15, seringkali yang menjadi pemicu konfliknya itu adalah salah satu pihak merasa dimalukan. Apa contohnya? Istri menegur suaminya di depan banyak orang. Sebaliknya, suaminya menegur istrinya di depan banyak orang. Saya kasih contoh nih. Ketika istri menegur suaminya di depan banyak orang, mungkin juga ya ada kesalahan suaminya. Lalu istrinya langsung bilang, di depan banyak orang ini. Ada orang tuanya, mertuanya, sanak famili, dan saudara, lagi arisan lah. Suaminya mungkin ada sesuatu yang salah. Lalu istrinya bilang, Papa adalah suami yang tidak berguna. Coba itu. Itu depan orang tua, mertua, tetangga. Gimana itu? Sumber konflik kan? Sebaliknya juga. Suami melakukan hal yang sama kepada istrinya di hadapan orang tuanya, di hadapan sanak famili dan saudara tetangganya. Dia bilang sama istrinya, engkau adalah istri yang tidak bermutu. Coba itu. Ini seringkali kata-kata ini muncul. Yang akhirnya menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Kalau itu yang kita pakai, yang terus kita bangun, kita gunakan, di dalam membangun komunikasi dengan suami dan istri, hancur tuh dalam rumah tangga gitu. Karena di sana ada apa? Upaya untuk saling menyakiti, saling menghina, bahkan saling menista. Dan ujungnya apa? Akan terjadi usaha balas dendam. Saya mau ingatkan juga. Istri-istri, kalau suami misalkan pernah selingkuh, jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan persoalan itu dengan cara apa? Engkau selingkuh itu lebih bodoh itu. Itu menambah masalah baru. Kalau istrimu pernah berzina atau selingkuh, lalu suami berpikir membalasnya dengan cara apa? Gue juga bisa. Lalu suami mengambil keputusan dan tindakan untuk berzina dan selingkuh. Berarti 11-12 lah suami istri. Artinya apa? Tidak menyelesaikan masalah itu, menambah masalah baru. Maka Matius pasal 18 ayat 15 mengatakan, apabila kamu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkan. Artinya apa? Kalau ada kekurangan dan kelemahan pasangan suami istri, ayo ajak duduk bersama. Bicara 4 mata, di kamar diselesaikan. Nggak usah di hadapan anak, bertempur baku hantam. Nggak usah di hadapan mertua, baku pukul. Nggak usah dibawa ujuk-ujuk ke pengadilan agama. Itu nggak menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Dan nggak usah juga kali undang wartawan ya untuk membuka aib suami atau istri. Nggak penting. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Membuat masalah makin rumit. Dan rumah tangga itu makin hancur lebur. Kadang-kadang pola-pola ini dipakai oleh keluarga-keluarga Kristen juga saya lihat. Nggak tahu apa motivasinya, apa tujuan. Karena kenapa? Cara begini kan mempermalukan diri sendiri. Menelanjangi diri sendiri kan Bapak Ibu. Suami nggak diuntungkan, istri nggak diuntungkan. Kalau cara-cara gini yang kita lakukan. Yang jelas saling mempermalukan suami dan istri. Jadi pakai metode penyelesaian konfliknya seperti yang dikatakan. Tegurlah 4 mata. Bicarakan dengan berdua aja. Nggak usah disiarkan. Nggak usah diberitakan kepada orang lain. Sumber konflik yang lain seringkali menjadi pemicu dalam rumah tangga. Suami atau istri merasa terancam. Contohnya. Misalkan suami senang, gemar, mengancam istrinya. Nanti aku akan ceraikan kamu ya. Atau mungkin istri. Karena dia mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nanti saya laporkan kau ke polisi ya. Nah kalau ini yang kita lakukan. Suami istri. Selesaikan masalah? Tidak. Artinya apa? Istrinya melaporkan suaminya ke polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Dijebloskan tuh suami masuk penjara. Tapi pertanyaan saya, apakah selesai masalah? Enggak. Masalah muncul. Apa? Engkau pasti akan diceraikan oleh suamimu. Muncul masalah baru kan? Artinya apa? Tidak ada yang untung di situ. Suami dan istri mengalami kebuntungan.
Kalau ada masalah itu, selesaikanlah dari pakai prinsip firman Tuhan. Jangan terlalu tergopoh-gopoh, terburu-buru. Dikit-dikit lapor ke polisi. Jangan. 4 mata dulu. Kalau nggak bisa, libatkan orang lain. Siapa? Hamba Tuhan. Yang netral sifatnya. Hamba Tuhan ini pun tujuannya bukan untuk menggosip, mengadu domba. Suami istri bukan. Tapi pastikan hamba Tuhan ini mau mendamaikan suami istri. Kan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Maka 1 Petrus 3:7 mengingatkan, setiap suami dan istri dalam menghadapi setiap konflik. Diingatkan caranya begini. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Bijaksana loh. Dengan istrimu. Jadi kalau ada masalah, kalau ada konflik, jangan selalu pakai tangan. Jangan selalu langsung ngatakan, cerai. Hati-hati loh. Kalau sering muncul kata-kata cerai dari mulut kita, itu pasti ungkapan dari hati. Yang cepat atau lambat itu akan dipolitisir, akan dipakai oleh iblis untuk menindaklanjuti. Dengan cara apa? Benarlah cerai. Hati-hati itu mulut. Jangan terlalu sering kita mudah mengungkapkan kata cerai. Baik dari mulut suami atau juga dari mulut istri. Karena kenapa? Iblis akan memakai itu menjadi ruang dan kesempatan. Terus mengadu domba, mengacak-acak hubungan suami istri itu. Sehingga iblis akan mendorong suami istri apa? Ayo cepat ceraikan, laporkan, daftarkan ke pengadilan agama. Itu hati-hati loh Bapak Ibu. Bijaksanalah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Artinya apa? Selesaikanlah setiap perbedaan. Selesaikanlah setiap perdebatan. Selesaikanlah setiap konflik dengan cara yang bijaksana. Artinya apa? Mencari jalan keluar, mencari solusi. Lalu damai kembali, rujuk kembali. Dengan rujuk kembali, damai kembali dikatakan di sana, berkat Tuhan akan mudah tercurah bagi rumah tangga yang seperti itu. Maka untuk itulah, perceraian itu menghambat berkat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga itu. Baik secara rohani, baik secara jasmani, baik secara finansial, baik dalam usaha bisnis. Kalau selalu menyimpan dendam, kalau selalu ujuk-ujuknya harus bercerai, menghalangi berkat Tuhan. Saya jadi teringat saya sedang menangani sebuah keluarga nih Bapak Ibu. Karena suaminya pernah selingkuh. Lalu istrinya berniat untuk menceraikan. Waktu saya dengar kabar itu, saya katakan begini kepada si istri ini, kepada si perempuan. Kalau engkau memilih jalan cerai karena tindak tanduk suamimu yang pernah berzina, engkau sama 11-12 juga dengan suamimu melanggar firman Tuhan. Maka pasti jalan cerai yang kau pilih pasti tidak akan mendatangkan berkat, tidak akan mendatangkan kebaikan, tidak akan mendatangkan pemulihan bagi. Karena kenapa? Karena engkau juga telah melanggar, menerobos, melawan Tuhan dan firman-Nya. Sebab firman Tuhan berkata, aku persatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya karena dasar berzina. Seringkali kan istilah berzina ini menjadi dipolitisir sekarang. Menjadi alasan untuk suami istri untuk bercerai. Cilakanya ada oknum sebagian hamba Tuhan mengiyakan itu juga. Bapak Ibu, untuk lebih jelas, apakah cerai karena alasan zina diperbolehkan oleh Musa di PL? Ya. Atau juga dalam perjanjian baru. Ini saya sudah kupas di dalam channel YouTube saya. Nanti Bapak Ibu silahkan tonton dengan baik-baik, dengarkan dengan baik-baik. Tidak pernah Musa menganjurkan, mendorong, mengharuskan, memperbolehkan cerai. Enggak. Cuma ada banyak orang-orang Kristen keliru memahami ayat itu. Salah, gagal paham mengerti ayat itu. Dan juga ada sebagian kecil oknum pendeta hamba Tuhan juga keliru, gagal paham memahami ayat itu. Sehingga mereka ini juga memberkati keluarga-keluarga yang di latar belakangnya bercerai. Enggak pernah Musa, enggak pernah Tuhan, baik di PL dan PB, menganjurkan, mengharuskan, memperbolehkan bercerai karena zina. Enggak ada itu. Ya. Nah, kembali kepada sumber konflik yang kelima ini Bapak Ibu. Ya, suami atau istri merasa terancam. Ya. Kan di sini firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Petrus 3 itu.
Demikian juga ini untuk istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, juga tanpa perkataan dimenangkan oleh istri. Bapak, Ibu, saudara. Jelas sekali nih. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan nih, si suami menikah terlanjur nih dengan istri dan istrinya belum bertobat. Itu juga tidak boleh langsung menceraikan. Walaupun dasarnya si istri ini belum bertobat. Tapi diminta suami harus tetap memberikan model, contoh. Ya. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan model dan contoh sebagai rumah tangga yang sebagai kepala rumah tangga yang ideal, maka istrinya akan bisa dimenangkan lewat perilaku tindakan suaminya. Sebaliknya juga, misalkan istri terlanjur menikah dengan suami yang belum bertobat, tidak boleh secara otomatis langsung menceraikan, tidak boleh. Tapi istri harus menunjukkan kesaksian hidup sebagai istri yang baik, melakukan tugas dan perannya sebagai istri yang baik. Maka dengan demikian, suami yang belum bertobat ini melihat perilaku, tindakan, dan perbuatan istrinya yang bertambah hari, minggu, dan bulan memang bertambah baik. Maka si suami ini bisa bertobat. Bapak Ibu, kembali kepada kesaksian yang saya katakan tadi. Yang sedang saya menangani sebuah keluarga yang sedang dalam ujung perceraian. Saya katakan, jangan pernah melanggar firman Tuhan, jangan pernah melawan firman Tuhan, walaupun ada tindak tanduk perbuatan suami memang pernah salah. Jadi gimana Pak Pendeta? Satu, engkau harus bertobat dulu. Karena pasti ada sebab, karena pasti ada penyebab dari kamu sehingga suamimu berzina. Kamu harus bertobat dulu. Saya injili dia itu bertobat terima secara pribadi. Karena saya bilang begini, seringkali ada memang tipe suami laki-laki, kalau dia tidak merasa dihormati oleh istrinya di rumah, maka biasanya dia cari penghormatan dari wanita-wanita di luar, istri-istri orang lain di luar yang lebih bisa memberikan kenyamanan. Memang itu salah. Tapi maksud saya, seringkali juga pemicu perzinahan, perselingkuhan itu banyak juga diakibatkan oleh diri kita sendiri, pasangan kita sendiri, itu maksudnya. Yang kedua, saya bilang, kamu harus lebih konsisten berdoa sama Tuhan. Beriman sama Tuhan. Doakan suamimu supaya sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu, sudah kurang lebih saya layani. Apa yang terjadi? Adakah hasilnya ada mujizat Tuhan? Iya dan amin. Darinya komunikasi suami istri yang begitu dingin. Udah putus. Lambat-lambat Roh Kudus bekerja. Istrinya terus menunjukkan perubahan hidup. Istrinya menunjukkan kasihnya kepada suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya katakan, "Mi, mah, sayang, ayo." Makin pulih keluarga mereka. Nah, jadi para pendeta-pendeta jangan terlalu mudah untuk mengatakan, mendorong suami-suami yang sedang bermasalah rumah tangganya. Ceraikan, karena Musa memberikan izin. Di mana itu izinnya? Ini kadang-kadang hamba-hamba Tuhan yang kurang ilmu, yang kurang paham Alkitab. Ya, begitu gegabahnya mengambil kesimpulan. Mengajarkan pemahaman yang salah kepada jemaah. Sehingga apa? Subur perceraian di keluarga orang Kristen. Bapak Ibu saudara tahu kan, ada dulu seorang bapak yang amat dan dibanggakan orang-orang Kristen. Karena orangnya jujur, tegas, gitu kan. Mantan majelis gereja pun, pengakuan dia kan. Tiba-tiba, waktu dia masuk penjara, dia ceraikan istrinya tiba-tiba. Saya geleng-geleng kepala itu. Dan sampai hari ini dia mengklaim keputusannya itu dari Tuhan. Saya mulai agak curiga, Tuhan yang mana ya? Tapi saya curiga berat, pasti ada oknum hamba Tuhan yang meng-backup, yang mengajari dia dengan tafsir dan pemahaman Alkitab tentang boleh cerai karena zina. Pasti ada hamba Tuhan yang membackup dia. Dan saya kira si hamba Tuhan itu akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ini kenapa? Tindakan keputusan yang diambil oleh si bapak ini untuk menceraikan istrinya, lalu menikah, itu adalah tindakan zina dan tindakan dosa. Dulu alasannya dia, kenapa dia menceraikan istrinya? Karena istrinya katanya berzina. Tapi sampai detik ini, istrinya tidak pernah menunjukkan, istrinya tidak pernah berselingkuh, istrinya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain. Berarti ada apa di balik itu? Siapa yang sebenarnya berzina? Yang saya lihat, kayaknya bukan istrinya deh. Suaminya memang yang pingin berzina, yang pingin ganti casing, ganti istri kan. Hati-hati ya para pendeta, hati-hati ya hamba Tuhan. Engkau salah tafsir ayat Alkitab.
Engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena tafsirmu, ajaranmu, khotbahmu menyesatkan jemaat dengan keputusan yang salah, tindakan yang salah. Hati-hati. Maka untuk itu perlu belajar Alkitab lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.